panas sekali. Apa yang akan kau lakukan? Jangan khawatir, percayalah padaku. Fokuskan pikiran dan kumpulkan energi. Api bumi masuk ke dalam tubuh. Membalikkan alam semesta. Memperpanjang hidup. Energi sejati. Donghai, kamu sudah 119 tahun. Kenapa belum juga menembus pendekar suci? Kamu membuatku sangat kecewa. Dulu, leluhur agungmu ini sudah menembus pendekar suci di usia 12 tahun. Leluhur Agung! Leluhur Agung menjaga Bayu Jing selama 10.000 tahun. Adalah satu-satunya di dunia. Dewa sejati yang tercerahkan. Murid hanyalah manusia biasa. Mana berani dibandingkan dengan Anda, Leluhur Agung. Menembus pendekar suci? Aku menembus pendekar suci! Aku menembus! Terima kasih, Leluhur Agung! Leluhur Agung, aku juga mau anggur. Nenek sihir tua! Kamu sudah 130 tahun lebih! Kalau kamu terus makan, anak-anak dari keluarga Yabu itu akan memanggilmu Nenek sihir tua! Bukan urusanmu. Leluhur Agung, aku juga mau. Leluhur Agung, Anda sangat tampan. Di langit, di bumi, di 3 alam, Anda yang paling tampan. Hahaha, bagus. Terima kasih, Leluhur Agung. Dia! Donghai, kenapa kamu tidak bisa mengingatnya? Anak yang pandai bermanja-manja ini ada anggur untuk dimakan. Adik seperguruan, aku menunggu selama 10.000 tahun. Akhirnya, kau terlahir kembali. Adik seperguruan? Aku sudah menemani Leluhur Agung di Bayu Jing selama puluhan tahun. Belum pernah ku dengar Leluhur Agung punya adik seperguruan. Suya, Cucuku, Suya, ternyata adalah reinkarnasi adik seperguruan Leluhur Agung! aku harus turun ke dunia fana. Gerbang dunia iblis sedang tidak stabil akhir-akhir ini. Kalian berdua tetap di sini. Awasi tempat ini untukku sementara waktu. Su Tiangxiong, segera beritahu semua kekuatan di Daxia. Dewa terakhir yang menjaga Bayu Jing di dunia ini telah turun ke dunia fana untuk menikah. Segera laporkan kepada Kaisar Naga. Dewa Bayu Jing telah turun ke dunia fana. Kalian semua, segera ikuti aku ke kota Yun untuk menyembah dewa. Baik. Sampaikan perintah dewa perang ini. Seluruh pasukan segera kembali. Dengan 100.000 kepala bajak laut Jepang, kita akan merayakan pernikahan dewa. Baik.
Segera siapkan 100 villa, 100 miliar uang tunai, 10,000 hektar tanah subur. Ikut aku ke Kotayun. Selamat atas pernikahan Dewa Bayu Jing. Baik! Ayah, apa benar ada dewa di dunia ini? Ayah juga belum pernah melihatnya. Tapi kakekmu beruntung bisa menemani kakek buyutmu dan pernah bertemu dewa. Hanya dengan sekali pertemuan itu, kakekmu langsung terlihat 30 tahun lebih muda. Apa kakek buyut benar-benar masih hidup? Kalau dihitung umurnya, kakek buyut sekarang sudah lebih dari 100 tahun, kan? Ayah tidak tahu. Ayah juga sudah lebih dari 30 tahun tidak melihat kakek buyutmu. Ayah hanya tahu, justru karena kakek buyutmu bergabung dengan Dewa Bayu Jing itu, keluarga Su, kita bisa menjadi seperti sekarang. Keluarga bangsawan terkemuka di Daxia. Lagi pula, kali ini Dewa turun ke dunia. Dan kabar akan menikah dengan Suya juga disampaikan oleh kakek buyutmu melalui telepon. Telepon? Apa Bayu Jing juga punya menara sinyal? Suya, kamu bisa menikah dengan Dewa Agung Bayu Jing yang menjaga gerbang langit selatan di langit di atas langit. Itu adalah berkah dari kehidupanmu sebelumnya. Sekarang, semua bangsawan dan orang kaya Daxia sedang dalam perjalanan menuju Kotayun untuk merayakan pernikahanmu dengan Dewa. Jangan khawatir, Ayah. Putri mengerti. Ayah, jika ayah menikah dengan dewa, bukankah keluarga Sukita akan menjadi besan dewa? Maka di masa depan, keluarga Sukita pasti akan menjadi keluarga nomor 1 di Daxia. Dewa, seperti apa wujudnya ya? Ayah, Suya, cepat lihat. Dewa telah turun ke dunia fana. Dunia fana. Ini benar-benar dunia fana. Aku akhirnya berhasil menyelinap melewati gerbang langit. Cahaya ilahi turun dari langit, aura keabadian. Jadi, inilah Dewa sejati Bayu Jing. Yang legendaris itu. Ayah, apa mungkin ada kesalahan? Tidak mungkin salah. Ini adalah panggung penyambutan Dewa. Yutang, Suya, cepat ikut aku untuk menyambut Dewa. Su Tianxiong bersama keturunan keluarga Su menyembah Yang Mulia Dewa. Aku baru saja menyelinap ke dunia fana. Kekuatan spiritualnya tidak stabil. Kedua orang ini kelihatannya pasti orang kaya dan terhormat di dunia fana. Oh, wanita fana ini ternyata memiliki tubuh yin murni alami. Menggunakannya sebagai tungku kultivasi. Bukankah itu luar biasa? Karena para manusia fana ini salah mengenaliku. Maka aku akan sekalian saja berpura-pura. Lagi pula, dewa yang menjaga gerbang langit, Bayu Jing, hanya tersisa 1. Mustahil dia akan turun ke dunia fana. Benar. Aku memang dewa dari Bayu Jing. Dewa yang terhormat, hamba sudah menyiapkan untuk Anda pesta penyambutan dan juga pesta pertunangan putri kecil hamba besok. Silakan Dewa, naik mobil. Bagus. Kalian sangat perhatian. Silakan Dewa. Nona, Anda benar-benar akan menikah dengan dewa itu? Dewa itu sama sekali tidak terlihat seperti dewa. Jorok sekali dan penuh aura mesum. Bahkan giginya kuning. Aku sudah sakit parah. Awalnya, aku hanya bisa hidup beberapa hari lagi. Jika aku bisa memberikan kontribusi terakhir untuk keluarga, ini juga agar tidak mengecewakan kebaikan ayah yang telah membesarkanku. Nona, cepat lihat. Panggung penyambutan dewa menyala lagi. Di atas langit ada Bayu Jing. 2
belas menara, dan 5 kota. Dewa sejati menyentuh kepalaku. Rambut terikat. Hidup abadi. Bocah Sudonghai itu, bukankah dia bilang keturunannya akan datang menyambutku? Aku sampai sengaja menyiapkan kata-kata pembuka. Membuang-buang perasaanku saja. Nanti kalau sudah kembali ke Bayu Jing, aku harus memberinya pelajaran bocah tidak berguna ini. Perjalanan ke Kunlun memakan sedikit waktu. Aku mengambilkan hadiah untuk adik seperguruan. Adik seperguruan pasti akan menyukainya. Dewa sejati! Dewa sejati! Kunlunku ini selama 10.000 tahun hanya menghasilkan satu bunga teratai salju ini. Anda tidak bisa mengambilnya. Dasar bocah kecil. Kenapa pelit sekali? Nanti aku akan mengembalikannya padamu. Teratai saljuku! Bagaimana ini? Ada dewa sejati lain yang datang. Aku tahu. Orang ini pasti anak dewa yang mendampingi dewa sejati itu. Anak dewa ini, dilihat dari belakang, dia jauh lebih tampan daripada dewa itu. Betul sekali. Tapi kenapa dia memunggungi kita? Xiuying, jangan tidak sopan. Suya, dari keluarga Su, menyapa Tuan Muda Dewa. Adik seperguruan. Awan ingin mencari pakaian. Bunga ingin mencari rupa. Angin musim semi membelai pagar. Embun pagi begitu pekat. Adik seperguruan, setelah kamu bereinkarnasi, kamu masih secantik ini. Hei kamu, meskipun kamu adalah pelayan dewa, kamu tidak bisa begitu saja menindas nona kami. Aku peringatkan kamu, nona kami akan segera menikah dengan dewa kalian. Jika kamu melakukan ini, apa kamu tidak takut dewa akan menghukummu? Apa itu pelayan dewa atau bukan? Mempekerjakan pekerja anak itu melanggar takdir langit. Gadis kecil ini, apa yang kamu ocehkan? Nona, cepat minum obatnya. Obat ini tidak berguna. Kamu, satu botol obat ini harganya lebih dari 1 juta. Apa yang kau berikan pada nona kami? Xiuying, aku merasa tidak enak. Dingin sekali. Adik seperguruan, teratai salju Kunlun ini adalah benda yang sangat yin. Kita cari tempat yang hangat, lalu lepas pakaianmu. Kakak seperguruan akan menggunakan tubuh yang murni, yang berusia 10.000 tahun ini, untuk menghilangkan racun dingin di tubuhmu. Lepas. Lepas pakaian? Dasar mesum! Apa yang ingin kau lakukan pada nona kami? Ada pesawat. Pesawat bebek. Dewa ini telah melintasi 3 alam selama 10.000 tahun dan belum pernah mengalah. Ada ratusan orang di pesawat itu. Jika sampai menabrak, semua orang ini akan mati. Dewa! Adik seperguruan, kau masih saja cantik dan berhati malu. Sudah sampai.
Tanah terlarang keluarga Ye. Oh, adik seperguruan pernah ke sini. Aku hanya melihat fotonya. Keluarga Ye adalah keluarga bela diri nomor 1 di Daxia. Kepala keluarga Ye Xiangrong, adalah Raja Pendekar Daxia yang diangkat langsung oleh Kaisar. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi pendekar suci Daxia yang legendaris. Putra sulung keluarga Ye Wushuang, bahkan adalah dewa perang Daxia yang memimpin jutaan pasukan. Dulu, ayah menghabiskan 1 miliar untuk meminta Raja Pendekar Ye berbaik hati mengizinkanku mandi di tempat terlarang keluarga Ye. Berharap dengan itu, aku bisa menghilangkan penyakit di tubuhku. Tapi, Raja Pendekar Ye menolaknya. 80 tahun lalu, Xiao Yezi memohon padaku untuk melindungi keturunannya. Aku memberinya semangkuk air cucian kaki. Tidak kusangka keturunan Xiao Yezi sangat menghargainya. Adik seperguruan, jangan tunda lagi. Mari kita mulai. Bagaimana memulainya? Mandi, tentu saja harus melepas pakaian. Adik seperguruan, jangan berpikir yang aneh-aneh. Cukup lepas pakai luar dan ganti baju saja. Panas sekali. Apa yang akan kau lakukan? Jangan khawatir, percayalah padaku. Fokuskan pikiran dan kumpulkan energi. Api bumi masuk ke dalam tubuh. Membalikkan alam semesta. Memperpanjang hidup. Energi sejati. Leluhur Agung, gawat! Gerbang langit goyah. Ada bocah iblis yang menyusup ke dunia manusia. Hanya bocah iblis kecil saja kan? Kalian sudah berlatih dengan dewa ini selama puluhan tahun. Kenapa tidak punya ketenangan sedikit pun? Sama sekali. Leluhur Agung, gerbang langit sudah goyah. Kapan kau akan kembali? Kalau Kalian urus sendiri saja. Dewa ini masih harus mengobati nenek leluhur agung. Tahu? Saat turun ke dunia hari ini, aku merasakan sedikit aura iblis di panggung penyambutan dewa. Awalnya aku pikir itu sisa-sisa masa lalu. Tidak kusangka, benar-benar ada kultivator iblis yang melintasi batas. Adik seperguruan, bagaimana perasaanmu? Rasanya, tubuhku menjadi jauh lebih ringan. Seperti terlahir kembali. Terima kasih, Tuan Dewa Cilik. Adik seperguruan, aku bukan anak dewa. Aku adalah... Maaf ya, aku harus mengangkat telepon. Baik. Aku harus kembali. Nanti kita sebaiknya tidak bertemu lagi. Ini adalah area terlarang keluarga Ye. Sebelum keluarga Ye menyadarinya, kamu juga cepat pergi. Adik seperguruan, sampai jumpa besok ya. siapa yang berani masuk tanpa izin ke area terlarang keluarga Yeku? Pencuri lancang! Berani-beraninya masuk tanpa izin ke area terlarang keluarga Ye. Melihat yang mulia Raja Pendekar. Kenapa tidak berlutut? Kakek, Anda? Keturunan keluarga Ye Xiangrong.
menghormat leluhur agung. Kakek adalah Raja Pendekar Daxia. Tidak perlu membungkuk di istana. Tidak perlu berlutut di hadapan raja. Bahkan penguasa negara pun harus menghormatinya. Dia malah berlutut di hadapan pemuda ini. Leluhur agung. Mungkinkah dia dewa itu? Tapi dewa itu, bukankah dia ada di keluarga Su? Kamu, anak dari keluarga Xiao Yezi? Aku ingat kamu sedikit. Dulu, kamu hanya setinggi ini kan? Sini. Benar, leluhur agung. Waktu itu, aku baru 5 tahun. Leluhur agung, bukankah Anda di keluarga Su? Kenapa Anda ada di sini? Dewa menyentuh kepalaku. Rambutku terikat dengan keabadian. Setengah sisa hidupku, Ye Xiangrong tidak akan keramas lagi. Anak muda, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Pernikahan putri Sulong, keluarga Su, Suya, ada apa ini? Nona, siapa yang Anda cari? Tidak mencari siapa-siapa. Syukurlah, dia tidak datang. Dewa Perang Daxia, Ye Wushuang dengan 100,000 kepala bajak laut mengucapkan selamat atas pernikahan Dewa Sejati Bayu Jing. Orang terkaya Daxia, Qian Wan Yun membawa 100 villa, 100 miliar tunai dan 10,000 hektar tanah subur. Mengucapkan selamat atas pernikahan Dewa Sejati Bayu Jing. Guru negara Daxia, Xuanji, membawa cawan giok 9 naga yang dianugerahkan langsung oleh Raja mengucapkan selamat atas pernikahan Dewa Sejati Bayu Jing. Guru negara Daxia, Dewa Perang Daxia, orang terkaya di Daxia. Inilah dewa dari Bayu Jing, kedudukannya tak tertandingi. Setelah hari ini, keluarga Su kami sebagai keluarga yang menjalin ikatan pernikahan dengannya pasti akan menjadi keluarga terkaya nombor 1 di Daxia. Silakan Dewa menempati tempat duduk. Hormat kepada Dewa Agung. Kalian semua benar-benar bodoh. Sampai-sampai berlutut menyembah seorang penipu yang mengaku dewa, dukun jalanan. Raja Pendekar Ye, apa maksud ucapanmu itu? Meski kau Raja Pendekar Daxia, kau tak berhak meragukan identitas dewa. Jika kau masih berani tidak sopan pada dewa, jangan salahkan keluarga Su Kamiang mengabaikan persahabatan kedua keluarga dan mengusirmu dari pesta ini. Raja Pendekar Ye, harap jaga ucapanmu di hadapan dewa. Kakek, bagaimana Anda bisa tidak sopan pada dewa? Berdiri sekarang. Benarkah itu? Dewa yang sebenarnya sedang beristirahat di kediaman keluarga Ye. Ye Xiangrong, tak kusangka demi mempertahankan nama keluarga Ye mu sebagai keluarga nomor 1 di Daxia, kau sampai tak punya malu lagi. Beraninya mengoceh di depan dewa. Di mana 4 penjaga keluarga Su? Hadir! Usir dia keluar. Baik. 4 penjaga keluarga Su, mereka sudah setengah langkah memasuki alam pendekar suci. Raja Pendekar Ye. Maafkan saya. Langit, teknik naga langit, tingkat ke-9. Kau benar-benar telah menjadi pendekar suci. Kultivasi pendekar suci. Orang nomor 1 di dunia. Aura ini sangat menakutkan. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Benar. Sekelompok bajingan. Anak kecil, memang benar. Keturunan dari keluarga Xiao Yezi. Mulut manisnya menurun. Ini. Anggur ini. Untukmu. Aku telah menembus pendekar suci. Kakek, bagaimana mungkin? Kultivasi Raja Pendekar Ye telah mencapai alam pendekar suci, orang nomor 1 di dunia. Hanya dengan lambaian tangan, langsung ditumpas oleh sang dewa. Inikah kekuatan dewa dari Bayu Jing yang begitu dahsyat? Sekali angkat tangan, matahari dan bulan bisa dipetik, mengatur angin dan awan, menata bintang-bintang. Ye Xiangrong, keluargamu berkat karunia sang dewa baru bisa menikmati kejayaan sebagai keluarga bela diri nomor 1 di Daxia. Siapa sangka
Demi kepentingan pribadi, kau berani menyerang sang dewa? Yodel Justit! Ini sudah keterlaluan. Bawahan melawan atasan. Orang tidak setia dan tidak tahu balas budi sepertimu, keluarga Su malu berurusan dengan kau. Keluarga Su menyatakan, mulai saat ini, memutus hubungan dengan keluarga Ye. Keluarga Qian juga menyatakan memutus hubungan dengan keluarga Ye atas titah Kaisar Naga. Mulai detik ini, gelar Raja Pendekar Ye Xiangrong dicabut dan jabatan Dewa Perang Ye Wushuang dipecat. Dasar orang-orang tolo membuat leluhur agung marah. Sama saja membuat dewa sejati dari Bayu Jing murka. Kemarahan yang akan kalian terima adalah murka yang mengguncang langit. Konsekuensinya, kalian sanggup menanggung akibatnya. Kau sudah bukan Raja Pendekar Daxia lagi. Soal kami sanggup atau tidak, tak perlu kau khawatirkan. Lagi pula, ada dewa di sini. Apa yang perlu kami takutkan? Dewa ini datang dari langit di atas langit. Adalah yang terakhir dewa penjaga gerbang langit Bayu Jing. Karena ini pertama kalinya kau lancang. Hari ini aku hanya akan menghancurkan kekuatan batinmu. Jika berani lancang lagi, aku akan memusnahkan seluruh klan Ye. Ada apa ini? Di hadapan dewa ini, coba ulangi. Kau mau memusnahkan klan siapa? Ini. Tuan pelayan dewa. Kenapa engkau begitu nekat? Sudah kubilang jangan datang. Adik seperguruan, bicara apa ini? Hari ini adalah pesta pernikahan kita. Hanya ada pengantin wanita tanpa pengantin pria. Bagaimana bisa menikah? Lepaskan Yar! Pelayan dewa? Meski kau pelayan dewa, kau harus tahu diri. Hari ini adalah hari pernikahan antara Dewa Agung Bayu Jing dan Yaer. Kalau begitu, Suya adalah Nyonya Agungmu. Melecehkan Nyonya Agung adalah tindakan tidak hormat. Itu adalah kejahatan besar. Ku dengar para dewa cilik itu adalah hewan yang menjadi roh. Artinya, mereka adalah binatang buas. Oh, jadi dia binatang buas. Hanya seekor binatang buas. Beraninya dia bertindak lancang di depan dewa. Orang ini melecehkan istri dewa. Mohon dewa gunakan kekuatanmu untuk membunuh iblis ini. Salam, leluhur agung. Ye Xiangrong, kau seorang pendekar suci yang terhormat. Beraninya kau berlutut di hadapan dewa cilik ini dan bahkan menganggapnya sebagai leluhur agung. Kau benar-benar konyol. Ye Xiangrong, Kaisar Naga benar-benar salah menilaimu. Kau bahkan tidak bisa membedakan dewa sejati dan membiarkan keluargamu memegang kekuasaan militer selama 30 tahun. Aku kaget setengah mati. Aku benar-benar mengira itu adalah dia. Dewa yang menjaga gerbang langit telah turun ke dunia fana, hanya seorang dewa cilik di bawahnya. Lihat bagaimana aku akan membunuhmu. Dewa cilik. Bagaimana aku mengajarimu biasanya? Beraninya kau di depan umum melecehkan Nyonya Agungmu? Cepat kemari, berlutut di kakiku, dan bersujud 99 kali. Aku, dewa ini, bisa mempertimbangkan kesulitan kultivasimu dan mengampuni nyawamu. Dewa cilik, ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan dewa kepadamu. Kenapa kamu tidak segera berlutut dan bersujud? Apa kamu ingin jiwamu hancur? Dewa Agung memiliki kebajikan untuk menyelamatkan nyawa dewa cilik. Kenapa kamu tidak segera bersyukur? Dewa cilik, Anda? Dasar bocah iblis tengik. Apa yang kau gonggongkan? Kekuatan apa ini? Kenapa hatiku merasakan dorongan untuk bersujud dan menyembah? Mungkinkah dia adalah dewa sejati? Saat aku dewa ini menjaga Bayu Jing, kau, bocah iblis tengik, belum lahir. Sekarang, kau berani memasukkan diriku dan menipu manusia biasa. Bocah ini bukan dewa cilik. Mungkinkah dia benar-benar dewa yang menjaga Bayu Jing? Tidak mungkin. Dewa itu harus menjaga gerbang langit. Tidak bisa pergi sedetik pun. Pasti dia hanya menggertakku. Kau, bocah ini. Ku dewa di sini. Beraninya kau lancang. Sudah kuduga, bagaimana mungkin bocah dewa ini adalah dewa sejati? Hanya seorang bocah dewa rendahan, berani tidak menghormati dewa agung, dia harus dihukum. Bocah dewa ini sangat tidak sopan. Mohon Dewa Agung bertindak. Tangkap dia. Lapor Dewa Agung. Ketidakhormatan bocah dewa ini kepada Dewa Agung adalah ketidakhormatan kepada Daxia. Dia harus dibunuh.
Sekumpulan orang bodoh. Dewa Agung, Tuan Bocah Dewa, dia hanya terburu-buru. Sama sekali tidak bermaksud menyinggung Dewa Agung. Mohon Dewa Agung berbesar hati. Maafkan Tuan Bocah Dewa. Suya, sudah sampai saat ini kau masih membelanya. Suya, jangan lupakan identitasmu. Kau adalah istri Dewa Agung. Donghai, oh Donghai. Kau ini bagaimana bisa punya keturunan yang begitu bodoh? Meskipun dunia iblis tandus, setidaknya kau bisa bertahan hidup. Sekarang kau menyelinap ke dunia manusia, menipu manusia biasa. Dewa ini tidak akan membiarkanmu. Ada apa ini? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Kekuatan dewa. Itu kekuatan dewa. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin Dewa Bayujing. Dewa, ampuni aku. Dia benar-benar dari langit, di atas langit, Dewa Bayujing. Kita semua salah menyambut Dewa. Sungguh pantas mati. Sutian Xiong Muta, salah menyambut Dewa. Mohon Dewa Leluhur Agung menghukumku. Keluarga kian kalian, bukankah kalian bilang akan memutuskan hubungan dengan keluarga Ye kami? Raja Pendekar Ye, jangan berlebihan. Aku, Kian Wanyun, bersedia menyumbangkan 1 miliar, oh tidak, 3 miliar untuk mendanai pasukan keluarga Ye. Fa. Perintah mendesak dari Kaisar Naga. Segera pulihkan gelar bangsawan keluarga Ye. Segera pulihkan kekuasaan militer Ye Wushuang. Dan biarkan aku atas nama Kaisar Naga menemui Dewa Bayujing. Salam Dewa. Sudah. Bangunlah. Hari ini adalah hari yang penuh kebahagiaan. Aku, Sang Dewa, tidak akan mempermasalahkan kalian. Adik seperguruan, mari kita lanjutkan. Baik. Dewa omong kosong apa ini? Kalian semua sampah bodoh, tidak tahu kalau ajal kalian sudah tiba. Yang mulia Kaisar Naga, Pangeran ketiga, kau berani menentang atasanmu, menculik Kaisar Naga. Kau ini memberontak. Memang kenapa kalau menentang atasan? Memang kenapa kalau memberontak? Selama aku bisa menangkap kalian semua dalam satu jaring, maka seluruh wilayah Daxia ini hanya aku yang berkuasa. Kaisar Naga, adik seperguruan, siapa itu? Kaisar Naga. Dia adalah penguasa negara. Oh begitu. Dewa, yang mulia Dewa. Mohon yang mulia Dewa bertindak. Selamatkan Daxiaku. Selamatkan Daxiaku. Dasar orang tua bodoh. Jika engkau menyerahkan takhta kepadaku lebih awal, kau tidak akan berakhir seperti ini. Dewa sejati, pagi ini aku sudah menyambutnya. Yang di depan mata ini hanyalah seorang bocah dewa. Kau benar-benar menaruh harapan padanya. Aku membawamu ke sini hanya agar kau melihat sendiri harapanmu hancur. Biarkan semua orang tahu Dewa telah menurunkan kehendak langit. Aku, Qin Kun, akan menjadi penguasa tertinggi 9 provinsi. Beraninya kau, Qin Kun. Kau berani memberontak. Para prajurit keluarga Ye, dengarkan. Siap. Ikuti aku. Tangkap pengkhianat ini dan lindungi raja. Bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas sudah menembus pendekar suci. Bagaimana mungkin aku dikalahkan olehnya dalam satu serangan? Pedangku seperti menebas dinding. Yes, Yang Rong. Kau pikir setelah kau menembus pendekar suci, kau adalah yang terkuat di dunia. Di hadapanku, kalian hanyalah sekelompok jangkrik. Aku bisa menghancurkan kalian sesuka hati. Aura iblis yang kuat sekali. Sepertinya bukan hanya satu iblis yang menyusup gerbang langit. Anak ini Donghai, bagaimana dia menjaga gerbang setiap hari?
Setelah aku menikah dengan adik seperguruan, aku pasti akan kembali dan menghajarnya. Dasar bocah, jalan yang benar tidak kau ikuti. Malah kau memilih jalan iblis. Tahukah engkau bahawa lautan iblis tak berujung? Bertobatlah selagi bisa. Kau dewa cilik. Setelah aku tahu siapa dirimu, kau masih berani berpura-pura menjadi dewa. Hari ini, aku akan bertindak atas nama Dewa Agung dan membunuhmu di sini. Membunuh kakak, memenjarakan ayah. Cara-caramu, bocah, benar-benar kejam, ya? Jika kau benar-benar memimpin dunia, mungkin dalam beberapa tahun saja, dunia akan berubah menjadi neraka. Mati kau! Yair, awalnya aku ingin kau, kecantikan nomor 1 Daxia ini, menjadi ratuku di masa depan. Karena kau bersikeras ingin mati, maka aku akan mengabulkannya. Ada apa ini? Kenapa tubuhku tidak bisa bergerak? Adik, seperguruan, kemarilah di belakangku. Apa yang terjadi barusan? King Kun, kenapa dia tiba-tiba terlempar keluar? Tidak mungkin. Yang Mulia Dewa jelas-jelas bilang, aku sudah tak terkalahkan di dunia manusia. Bagaimana mungkin aku bisa kalah? Kultivasiku. Kenapa semua kultivasiku menghilang? Kau memang tak terkalahkan di dunia manusia. Tapi dewa ini berasal dari langit di atas langit. Dengan kekuatanmu yang remeh itu, kau berani menantang dewa? Benar-benar seperti semut yang mencoba mengguncang pohon besar. Tidak tahu diri. King Kun, ajalmu sudah tiba. Yang Mulia, King Kun, kau berani memberontak, menculik Kaisar Naga, dan membunuh pangeran. Kau pantas mati 1000 kali. Ini... Apa yang terjadi? Suara dari mana itu? Kasih hitam apa ini? Aku merasa aku hampir mati lemas. Aura ini, kenapa membuatku merinding? Yang Mulia Dewa sudah tiba. Kalian semua harus mati. Li Changsheng, 1000 tahun tak bertemu. Apa kabarmu? Raja Iblis. Yang Raja Iblis, lari! Apa? Raja Iblis Hutian? Konon 1000 tahun lalu, Raja Iblis Hutian memimpin. Iblis-iblis tak terhitung jumlahnya mengamuk di dunia manusia. Hampir menghancurkan Daxia. Untungnya, Dewa Sejati Bayujing turun ke dunia dengan kekuatan dewa yang luar biasa. Menekan para iblis. Raja Iblis akan keluar dari dunia iblis. Kalau begitu dunia manusia akan kacau lagi. Kenapa panik? Ada leluhur agung di sini. Meskipun Raja Iblis Hutian ini muncul kembali di dunia, dia tetap bisa ditekan lagi. Ada leluhur agung bersama kita tidak perlu takut. Tidak bagus. Bencana langit. Bencana langit. Leluhur agung telah tiba. Bencana langit? Leluhur agung sudah menjadi dewa selama puluhan ribu tahun. Dari mana datangnya bencana langit? Untuk menjadi dewa, harus memutuskan 7 emosi dan 6 nafsu. Dulu, saat leluhur agung menjadi dewa, beliau tidak mau memutuskan ikatan cintanya dengan nenek leluhur dan mempertahankan perasaannya. Meskipun akhirnya berhasil naik ke alam dewa, tapi karena mempertahankan perasaannya itu, setiap 1000 tahun, beliau akan menghadapi cobaan cinta. Lalu, cobaan langit ini, apa ada dampaknya pada leluhur agung? Kakek benar. Ada leluhur agung di sini, Raja Iblis dari dunia iblis pun tak ada artinya. Tidak akan bisa membuat masalah besar. Betul sekali. Benar, kita punya leluhur agung. Cobaan langit ini
Datangnya benar-benar tidak tepat waktu. Li Changsheng, jika kau dalam kondisi puncak sekarang, aku tentu tidak akan berani melampaui batas. Tapi sekarang cobaan langit sudah tiba, kekuatanmu hanya tersisa sedikit. Untuk menghadapi dirimu yang sekarang, aku bahkan tidak perlu turun tangan sendiri. Cobaan langit? Cobaan langit apa? Ini benar-benar omong kosong. Leluhur Agung sudah menjadi dewa selama 10.000 tahun. Sudah melampaui 3 alam dan 6 jalan reinkarnasi. Dari mana datangnya cobaan langit? Dewa sudah melampaui reinkarnasi? Sudah tidak ada lagi 3 bencana dan 6 kesulitan. Menurutku kalian ini cuma takut pada leluhur agung baru mengarang kebohongan ini. Mencari penghiburan diri. Dia benar. Kesengsaraan surgawiku memang sudah tiba. Leluhur Agung, ini. Ada apa ini? Benar, leluhur agung. Bukankah Anda sudah berkultivasi selama puluhan ribu tahun? Kenapa masih ada kesengsaraan surgawi? Dulu ada sedikit kecelakaan. Meskipun kau seorang dewa, lalu kenapa tanpa kekuatan sihir, aku membunuhmu semudah membalik telapak tangan? Lindungi leluhur agung! Dasar bocah tengik! Beraninya kau menyinggung dewa. Salam, leluhur agung. Leluhur tua benar-benar masih hidup. Keturunan keluarga Ye Xiangrong, memberi hormat kepada leluhur tua. Keturunan keluarga Su Tianxiong memberi hormat kepada leluhur tua. Kau adalah nenek buyut Donghai. Kau memberi hormat padanya. Bocah ini tidak akan sanggup menerimanya. Bukankah aku menyuruh kalian berdua menjaga gerbang di Baiyujing? Kenapa kalian turun ke sini? Leluhur agung, ini iblis tua itu sudah keluar. Untuk apa lagi menjaga gerbang? Dasar bocah! Beraninya kau membantah leluhur agung. Benar juga. Kalian berdua bantu aku berjaga. Aku perlu mengumpulkan sedikit kekuatan spiritual. Baik. Tabrakan yang sangat kuat jika terus bertarung seperti ini. Seluruh hotel akan runtuh. Leluhur, aku akan membantumu. Bantu leluhur agung sepenuhnya. Bunuh iblis itu. Dewa sejati Baiyujing tanpa kekuatan spiritual sama seperti Phoenix yang kehilangan bulunya. Bahkan seekor ayam pun tidak sebanding. Membunuh dewa sejati Baiyujing sepertimu, kami berdua pasti akan terkenal di 3 alam. Mati kau. Bagaimana mungkin? Bencana langit sudah tiba. Kekuatan spiritualmu seharusnya sudah menghilang. Bagaimana bisa kau masih memiliki kekuatan spiritual sekuat ini? Mungkinkah bencana langit itu palsu? Hanya semut-semut seperti kalian ini. Berani-beraninya mengguncang leluhur agung. Saat leluhur agung naik menjadi dewa, kalian bahkan belum tahu di mana bermain lumpur. Serangan penuh setelah mengumpulkan kekuatan spiritual. Kedua bocah iblis ini bahkan tidak hancur menjadi api. Tidak kusangka kali ini kekuatan spiritualku menurun begitu cepat. Bencana langit kali ini sepertinya tidak biasa. Apakah karena aku telah menemukan adik seperguruan? Leluhur agung! Li Changsheng, kau yang sekarang bukan tandingan raja ini. Tunggu saja beberapa waktu lagi. Saat kekuatanmu habis, raja ini akan membunuhmu. Semudah membalik telapak tangan. Leluhur agung, Anda baik-baik saja? Ingin membunuh leluhur agung? Lewati dulu mayatku, Sudonghai. Aura leluhur agung jauh lebih lemah. Tidak kusangka. Serangan balik malapetaka surgawi ini datang begitu cepat. Changsheng, bagaimana keadaanmu? Adik seperguruan, jangan khawatir. Aku adalah satu-satunya dewa Baiyujing terakhir di dunia ini. Aku akan baik-baik saja. Li Changsheng, sepertinya kau sangat peduli pada wanita ini. Kalau begitu, raja ini akan membunuhnya lebih dulu. Ya!
Li Changsheng, Kekuatanmu hampir tidak bisa bertahan. Kalau begitu, raja ini berubah pikiran. Raja ini tidak akan membunuhnya, melainkan akan menjadikannya tungku kultivasi dan menyiksanya siang malam. Tubuh Yin murni, benar-benar tungku kultivasi yang sempurna. Tenang saja, aku akan menikmatinya dengan baik. Lepaskan adikku! Yuta! Li Changsheng, aku tidak akan pernah membiarkan iblis ini menodaiku. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan menjadi istrimu lagi. Adik seperguruan. Li Changsheng, bencana langit telah tiba. Kekuatanmu menghilang, kau masih berani menyerang? Kau benar-benar mencari mati. Hei Changsheng, bencana langit telah tiba. Kekuatanmu seharusnya menghilang secara bertahap. Mengapa pulih begitu cepat? Yang mulia, Minggir, Li Changsheng. selama leluhur agung telah memulihkan kekuatannya. Wutian, waktumu, iblis telah tiba. Mohon Dewa Sejati menampakkan diri. Bunuh iblis ini. Singkirkan bencana dari dunia ini. Li Changsheng, kau menipuku. Menipumu. Lalu kenapa? Kau cepat pergi. Qin Kun memberontak. Tangkap dia. Leluhur agung, Anda benar-benar sudah memulihkan kekuatan sihir Anda. Saya tahu sekarang, cobaan asmara leluhur agung adalah karena Anda belum memutuskan ikatan cinta. Dan ikatan cinta leluhur agung adalah Suya. Tadi Suya tiba-tiba dalam bahaya. Jadi, leluhur agung bisa mengumpulkan kekuatan sihir untuk sementara waktu. Hanya kamu yang pintar. Mungkin begitu. Iblis tua Wutian. Kali ini dia kembali dengan tangan kosong. Dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Jika dia tahu kekuatan sihir Anda belum pulih sepenuhnya, dia pasti akan kembali lagi. Sudahlah. Jangan bicarakan ini dulu. Mari bicarakan hal yang lebih penting. Hal penting? Hal penting apa? Menikah. Baik, Adik seperguruan. Tahukah kamu untuk hari ini? Aku menunggu selama 10.000 tahun. Tadi di pesta pernikahan, mereka bilang, Anda kehilangan semua kekuatan sihir karena saya. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku akan menyelesaikannya. Yang perlu kamu lakukan adalah menjadi pengantinku dengan tenang. Sisanya, percayakan saja padaku. Leluhur, bagaimana cara memulihkan kekuatan leluhur agung? bagaimana cara memulihkan kekuatan leluhur agung? Jangan pikirkan itu dulu. Aku tanya padamu, kenapa kamu salah menyambut leluhur agung? Aku Dasar anak durhaka. Kamu hampir membunuh leluhurmu ini. Kalau bukan karena leluhur agung, dewa sejati yang berhati besar, seluruh keluarga Su akan hancur bersamamu. Leluhur, ini bukan sepenuhnya salah ayah. Aku juga terlibat. Kalian berdua, ayah dan anak, sama-sama bodoh. Kamu sendiri bodoh. Masih berharap keturunanmu? Kau punya otak. Nenek sihir, ya? Apa kamu sudah menemukan cara agar leluhur agung memulihkan kekuatannya? Aku bukan takdir langit. Mana mungkin aku punya cara? Kalau begitu, kenapa kamu membuat keributan besar? Aku kira kamu sudah menemukan caranya. Dibilang kamu bodoh, kamu memang bodoh. Leluhur agung itu adalah dewa sejati. Kekuatan spiritualnya melemah. Itu semua berasal dari cobaan surgawi. Selama cobaan surgawi itu menghilang, kekuatan spiritual leluhur agung pasti akan pulih kembali. Cobaan surgawi menghilang? Nenek, ya? Meskipun kita berdua hidup lebih lama daripada manusia biasa, tapi pada akhirnya kita tetap manusia biasa. Bahkan leluhur agung pun tidak berdaya menghadapi cobaan surgawi itu. Apa yang bisa kita lakukan? Siapa yang mengikat belnya, dialah yang harus melepaskannya. Bel apa? Apa hubungannya dengan bel? Nenek, ye? Bisakah kamu bicara tanpa bertele-tele? Sudahlah, sudahlah.
Dengan orang bodoh sepertimu, aku tidak bisa berkomunikasi. Maksud leluhur Ye adalah alasan mengapa leluhur agung mengalami cobaan surgawi adalah karena benang asmara ini. Selama benang asmara ini diputus, cobaan surgawi leluhur agung secara alami tidak akan ada lagi. Keluarga musuh bukan hanya Su Donghai. Si bodoh ini masih ada orang pintar. Kamu benar. Selama leluhur agung memutuskan ikatan cintanya, maka cobaan langit itu secara alami tidak akan ada lagi. Selama leluhur agung memulihkan kekuatan spiritualnya, maka Raja Iblis Wutian itu tidak akan bisa membuat masalah lagi. Kalau begitu, menurutmu, apakah leluhur agung akan memutuskan ikatan cintanya? Leluhur agung menunggu reinkarnasi nenek leluhur agung selama 10.000 tahun. Jika beliau bersedia memutuskan ikatan cintanya, beliau pasti sudah melakukannya saat menjadi dewa dulu. Tapi selain itu, aku punya cara lain. Selama Suya hancur lebur, ikatan cinta leluhur agung secara alami akan terputus. Nona Su. Tidak. Nenek leluhur agung. Anda sedang apa di depan pintu? Panglima perang terlalu sungkan. Anda bisa memanggil saya Xiaoya saja. Salam, nenek leluhur agung. Kalian semua adalah seniorku. Bagaimana bisa kalian memberi hormat padaku? Mana bisa begitu? Tata krama tidak boleh dilupakan. Betul, nenek leluhur. Segala yang kami miliki adalah pemberian dari leluhur agung. Menghormati Anda berarti menghormati leluhur agung. Apa yang dikatakan nenek Ye itu benar? Anda sudah menikah dengan leluhur agung berarti Anda adalah istri dewa sejati. Anda adalah nenek leluhur kami. Meskipun secara garis keturunan saya adalah tetua Anda, itu tidak boleh melanggar tata krama. Nenek Ye, tadi Anda bilang ada cara agar Changsheng bisa melewati kesengsaraan langit. Cara apa itu? Nenek buyut, benarkah ada cara agar leluhur agung bisa melewati kesengsaraan? Minggir sana, kami orang dewasa sedang bicara. Mana ada tempat untukmu? Anak kecil menyela? Saya kan juga khawatir pada leluhur agung. Bagaimanapun juga saya adalah dewa perang Daxia. Mana mungkin saya anak kecil? Memang ada caranya. Tapi tidak bisa diucapkan. Jika leluhur agung tahu, pasti akan sangat marah. Nenek Ye, karena kau memanggilku nenek leluhur agung, kau harus menghormati gurumu. Li Changsheng sekarang adalah suamiku. Aku berhak tahu segalanya tentang dia. Ini. Aduh, nenek Ye, sudah begini keadaannya, masih saja bertele-tele. Musuh besar di depan mata, iblis tua Wutian itu bisa menyerang kapan saja. Jika kau punya cara, katakan saja. Nenek leluhur agung. Malapetaka leluhur agung muncul karena benang asmara. Jika ingin sepenuhnya melenyapkan malapetaka itu, hanya ada satu cara. Hanya dengan membuat orang yang dicintai leluhur agung jiwa dan raganya hancur. Dengan begitu, benang asmara akan terputus dengan sendirinya. Nenek Ye, omong kosong apa yang kau katakan? Leluhur agung sudah menunggu 10.000 tahun. Akhirnya hari ini tiba, menunggu nenek leluhur agung. Baru 2 hari menikah, kau sudah ingin nenek leluhur agung jiwa dan raganya hancur. Diam kau. Changsheng, dia untukku menanggung cobaan langit sendirian selama 10.000 tahun. Nenek leluhur, jangan dengarkan omong kosong nenek Ye itu. Leluhur agung adalah dewa dari Bayu Jing. Dewa sejati terakhir di dunia ini. Kekuatan sihirnya tak terbatas, pasti ada cara lain. Benar ya, Er. Kekuatan sihir, leluhur agung tak terbatas. Pasti ada cara lain. Kita akan segera mencari leluhur agung. Tidak ada yang boleh pergi. Ini perintah. Changsheng begitu pintar. Jika ada cara lain. Selama 10.000 tahun ini, dia pasti sudah melewati cobaan langit itu. Dia sangat mencintaiku. Aku tidak bisa membayangkan. Nenek leluhur. Dia sudah melakukan begitu banyak untukku. Tapi aku belum pernah melakukan apapun untuknya. Akhirnya, aku punya kesempatan untuk melakukan sesuatu untuknya. Aku sangat senang. Ya, jangan lakukan hal bodoh. Ayah, aku tahu apa yang kulakukan. Ya, Er. Jika leluhur agung tahu, dia juga tidak akan mengizinkanmu melakukan ini. Aku tahu. Jadi, apa yang terjadi hari ini? Tidak ada yang boleh memberitahu Changsheng. Dan tidak ada yang boleh mengganggu aku dan Changsheng lagi.
Ini adalah perintah. Jika kalian masih menganggap aku sebagai nenek leluhur, tolong bantu aku kali ini. Kami akan mematuhi perintah nenek leluhur. Perintah apa? Adik seperguruan, Leluhur aku. apa yang kau suruh mereka lakukan? Jiang Sheng, sesuai aturan dunia manusia, setelah menikah harus berbulan madu. Aku ingin mereka semua membantu mengaturnya. Kalau begitu, terima kasih atas bantuannya. Tidak masalah. Ayah, kau tidak ingin membantu mengatur untukku dan Jiang Sheng kan? Aku tidak. Aku akan segera mengaturnya untuk kalian. Bencana surgawi kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hanya dalam semalam, kekuatan sihirku telah berkurang 90%. Duduk diam tidak ada gunanya. Baiklah, aku bisa memanfaatkan kesempatan ini. Aku akan menemanimu baik-baik, adik seperguruan. Jiang Sheng, bisa menjadi istrimu adalah kebahagiaan terbesarku dalam hidup ini. Di sisa waktu ini, aku hanya ingin bersamamu. Adik seperguruan, apa yang kau lakukan? Selama kau mau, aku akan menemanimu setiap hari berjalan-jalan di lautan bunga ini. Jiang Sheng, ini kencan pertama kita. Tentu saja harus dicatat dengan baik. Baiklah, semua terserah padamu. Jiang Sheng, Adik seperguruan, apa yang kau lakukan? aku berdoa untukmu. Menurut adat manusia, saat bintang jatuh melintas, membuat permohonan adalah yang paling manjur. Itu hanya beberapa batu pecah yang jatuh dari langit, di atas langit. Berdoa padanya. Lebih baik berdoa padaku. Cepat, ayo berdoa bersama. Ini benar-benar manjur loh. Kaisar Naga berterima kasih atas anugerah Dewa Sejati. Maka dari itu, sebuah upacara syukur akan diadakan di Shangjing. Semoga Dewa Sejati berkenan hadir. Sepertinya, kabar tentang kekuatanku yang menghilang sudah tersebar luas. Bahkan si kecil ini sudah memihakku dia. Dewa, Kembali dan beritahu tuanmu. Dewa ini tidak punya waktu. ternyata dia bahkan tidak menyadari aura iblis yang sengaja kupancarkan. Sepertinya dewa ini sudah di ujung tanduk. Aku akan segera kembali dan melapor kepada Raja Iblis. Aku pasti bisa mendapatkan pahala besar di hadapan beliau. Awasi setiap orang di villa ini. Jika ada pergerakan sekecil apapun, segera laporkan padaku. Baik. Jiang Sheng, ceritakan padaku bagaimana kabarmu selama ini di Bayujing. Ceritakan padaku. Kehidupan di langit di atas langit sangat membosankan. Tidak ada yang menarik untuk diceritakan. Ceritakan saja. Baiklah, 1000 tahun pertama setelah kepergianmu, aku menjelajahi seluruh 9 provinsi. Aku bertemu banyak orang dan menyaksikan banyak hal. Tapi 1000 tahun itu tanpamu, tidak ada yang menarik. Kamu pasti sangat menderita ya. Setiap hari tanpamu, sangat menderita. Tapi saat aku berpikir, suatu hari aku akan bertemu denganmu, aku merasa tidak menderita lagi.
Changshe, aku pergi. Hanya jika aku menghilang dari duniamu, bencana surgawimu akan sirna. Dan hanya dengan begitu, kamu bisa kembali menjadi Dewa Bayujing yang melindungi semua makhluk hidup. Dewa Bayujing. Maafkan keegoisanku. Maafkan aku karena tidak bisa membiarkanmu. Mengabaikan keadilan besar. Mengabaikan semua makhluk hidup. Li Changshen, kebersamaan hari ini adalah saat paling bahagia. Paling bahagia. Paling bahagia dalam hidupku. Salam leluhur agung. Sudahkah kau menemukan adik seperguruan? Leluhur agung. Ini, kami sudah mencari di seluruh Daxia, tapi tidak menemukan nenek leluhur. Dua leluhur tua, Li Changsheng adalah dewa terakhir Bayujing. Ini menyangkut semua makhluk hidup. Dia tidak boleh mengalami kesalahan apapun jika kematianku. Agar Changsheng pulih, agar bisa menyelamatkan semua makhluk hidup di dunia. Aku tidak akan menyesalinya. Nenek leluhur. Anda yakin tidak perlu memberitahu leluhur agung lagi? Benar. Lagi pula leluhur agung memiliki kekuatan yang luar biasa. Urusan dunia ini, dia bisa tahu hanya dengan sedikit perhitungan. Meskipun Anda tidak memberitahunya, jika dia ingin tahu, dia pasti akan tahu. Dia tidak akan tahu. Ini, nenek, leluhur. Apa maksud perkataan Anda? Mungkinkah leluhur agung? Changsheng, dia sekarang sudah tidak punya kekuatan sihir lagi. Dia sekarang hanyalah orang biasa. Pagi ini aku bangun. Dia bahkan belum terbangun. Kesengsaraan langit kali ini ternyata membuat kekuatan sihir leluhur agung menghilang begitu cepat. Nenek leluhur, cinta Anda kepada leluhur agung begitu dalam. Atas nama leluhur agung, aku berterima kasih kepada nenek leluhur. Atas nama semua makhluk hidup di dunia, aku berterima kasih kepada nenek leluhur. Aku tidak mengerti tentang semua makhluk hidup. Aku hanya tidak ingin Changsheng kenapa-kenapa. Sebelum ini, kalian bilang kalau jiwaku hancur. Li Changsheng baru bisa melewati cobaan cinta ini. Jadi, apa yang harus kulakukan agar jiwaku hancur dan tidak berinkarnasi lagi? Nenek leluhur adalah anggota keluarga Sumo. Kamu yang paling cocok melakukan ini. Kamu, nenek tua Ye, apa maksudmu? Nenek leluhur itu memiliki darah keluarga suku. Bagaimana bisa aku tega melakukannya? Sudah cukup. Kalian, jangan saling menyalahkan. Ayo, lakukan bersama. Aduh, baiklah. Saat ini, masih butuh 3 hari persiapan. Jadi, nenek leluhur, tinggallah di ruang rahasia ini dulu. Setelah kami siap, kami akan kembali. Untuk apa aku memelihara kalian berdua? Adik seperguruan, apa kamu sengaja menghindariku? Kenapa kamu begitu bodoh? Li Changsheng, keluar dan mati! Leluhur agung, jangan pergi. Karena aku sudah mencari ke seluruh dunia, tapi tidak menemukan adik seperguruan. Cuma ada satu penjelasan. Adik seperguruan dibawa lari oleh hentian sihir saja. Diculik. Donghai, siapa yang ngasih kamu nyali buat nahan aku? Leluhur agung, tenaga leluhur agung belum pulih. Kalau nekat maju bertarung, takutnya leluhur agung celaka. Lepas. Urusan dewa sejati, gak butuh diajarin sama bocah kayak kamu. Gak bakal lepas? Leluhur agung, tenang dulu. Ternyata tenaga leluhur agung benar-benar hilang. Dulu, jangan coba aku sama Donghai. Meski ada 100 orang lagi kayak kami, gak bakal bisa nahan leluhur agung. Tapi sekarang, ngapain bengong semua? Lindungi leluhur agung. Bawa leluhur agung ke bunker keluarga Su dan jaga dia baik-baik. Siap! Berhenti! Beraninya kalian! Yang dicari mutian itu aku. 1000 tahun lalu aku bisa mengalahkannya. Sekarang pun aku pasti bisa. Leluhur agung, kami tahu leluhur agung pasti bisa. Tapi kan leluhur agung lagi kena bencana langit. Leluhur agung harus segera memulihkan tenaga. Kami para junior tidak bisa terus-menerus berada di bawah perlindungan Anda. Betul sekali. Mohon leluhur agung, demi rakyat jelata, pergilah bertapa. Mohon leluhur agung bertapa. Baik. Aku akan pergi. Silakan,
leluhur agung. Iblis mengacaukan dunia. Sekarang, leluhur agung sedang bertapa, melatih pasukan 1000 hari, menggunakannya dalam satu waktu. Leluhur agung telah melindungi dunia selama 10,000 tahun. Sekarang, giliran kita untuk melindungi leluhur agung. Di mana para pemuda keluarga Su? Di sini. Ikut aku bertarung sampai mati. Sudah sampai saat seperti ini. Dasar orang tua. Kau masih ingin meninggikan dirimu sendiri? Para pemuda keluarga Ye kami yang bertempur di medan perang. Mana mungkin takut mati? Bertarung! 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 Bagus, bagus, bagus! Melindungi leluhur agung, melindungi rakyat jelata. Raja Iblis, Li Changsheng tidak muncul. Pada akhirnya, dia tetap pengecut. Tapi orang ini selalu membanggakan diri sebagai orang yang berbudi luhur. Begitu aku, Raja Iblis, memusnahkan murid-murid dan keturunannya ini, kita lihat apakah dia akan muncul atau tidak. Raja Iblis sangat bijaksana. Sampah-sampah ini tidak perlu Raja Iblis turun tangan. Biarkan bawahan ini memimpin orang untuk memusnahkan mereka. Bagus. Jika kau bisa memaksa Li Changsheng muncul, aku akan mengubah Daxia menjadi negara iblis. Mulai sekarang, kau akan menjadi guru negara pertama di negara iblis. Berbagi kemuliaan dan kekayaan denganku. Hidup abadi. Terima kasih, Raja Iblis. Cih, orang tak tahu malu. Pengkhianat Daxia. Bagaimana bisa aku, Ye Xiangrong, sebelumnya pernah menjadi pejabat di istana yang sama denganmu? Sungguh sial! Chuan Ji ingin mencari leluhur agung. Tanya dulu pada kami, keluarga Su. Apakah kami mengizinkannya? Sekelompok orang tak berguna. Berani-beraninya berteriak di sini. Nanti akan kubuat kalian merasakan. Kekuatan iblis. Leluhur agung saja belum bicara. Kau tidak punya hak untuk bicara. Mundur! Leluhur agung. Mundur! Nenek Ye, kita sudah berdebat seumur hidup. Aku tidak sepandai bicara sepertimu. Juga tidak sepandai dirimu menyenangkan leluhur agung. Tapi kau harus tahu, itu semua karena aku mengalah padamu. Apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin memberitahumu. Meskipun pemahamanku rendah, tapi aku juga akan maju untuk menguras tenaga mereka. Jangan drama di sini. Soal kekuatan, aku lebih tinggi darimu. Yang maju duluan, tentu saja aku. Jika Li Changsheng ada di sini, aku akan menghargai kalian. Kalian ikan teri seperti ini, Aku sendiri bisa dengan mudah mengalahkan kalian. bukankah kalian berdua ingin mati bersama? Kita masing-masing satu. Pas sekali. Baik, kalau begitu aku berikan satu untukmu. Aduh, sudahlah, nenek sihir Ye. Mereka sudah membagi-bagi. Kamu pilih yang mana? Mereka berdua adalah anjing-anjing Raja Iblis. Memukul anjing. Apa perlu memilih? Baik, kalau begitu kita serang bersama. Kita habisi satu dulu, baru bicara lagi. Sombong. Nenek sihir Ye, fokus pada satu saja. Baik. Apa kalian menganggapku sudah mati? Betul. Pukul sampai mati. Orang tua ini sudah seharusnya mati. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak akan mati. Dasar pengecut! Apa-apaan keroyokan? Kalau berani, bertarung 1 lawan 1. Kami memang bertaruh, tak? 1 lawan 1. Kalian berdua melawan kami semua. Ada masalah? Aura iblis yang kuat. Ayo kita lawan mereka. Serang! Aduh, dasar tidak tahu diri. Kemari kalian, ikat semua orang ini. Putri Agung Daxia Qinyao datang untuk membantu dewa. Keluarga Wang dari wilayah barat datang untuk membantu dewa.
Keluarga Zhou dari wilayah utara datang untuk membantu dewa. Raja Iblis Wutian, keluarga Zhou dan keluarga Wang punya banyak ahli. Sepertinya akan sulit dihadapi. Sebanyak apapun mereka, hanya semut. Lebih baik datang semua, akan ku bereskan sekaligus. Raja Iblis Wutian memiliki kekuatan tak terbatas, hidup abadi seperti langit. Kau pandai bicara. Sudah, mundur sana. Lihat bagaimana aku membereskan mereka. Kau bahkan bukan pendekar suci. Siapa yang memberimu nyali untuk berdiri di hadapanku? Zhou Shen, apa kau ingin membuatku tertawa sampai mati? Meledakkan Raja Iblis Wutian dengan bahan peledak manusia biasa? Apa yang kau pikirkan? Bukankah dia hanya iblis? Yang kuikat di tubuhku ini adalah semua bahan peledak yang sudah diberkati. Dirancang khusus untuk iblis sepertimu. Kepala keluarga Zhou, niat baikmu kami hargai. Cepat kembali. Jangan lakukan hal bodoh yang sia-sia ini. Hal bodoh. Selalu ada yang harus melakukannya. Dewa sejati melindungi Daxia selama 10.000 tahun. Keluarga Zhou sudah seharusnya membalas budi. Badut kecil. Sekarang giliran kalian. Kalian berdua mau bunuh diri? Atau Raja Iblis ini yang akan mengantar kalian? Jangan bicara omong kosong. Dewa sejati memiliki jasa besar bagi keluarga kekaisaran kami. Pedang ini adalah harta karun penjaga negara Daxia kami. Membunuh iblis tidak akan sulit. Benar-benar naif. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Raja Iblis tak terkalahkan di dunia. Putri, hati-hati! Semut tetaplah semut. Tidak berarti apa-apa. Li Changsheng, taktikmu dalam memanipulasi orang benar-benar hebat. Ada sekelompok semut ini yang rela mati untukmu. Baiklah, karena kalian ingin mati, maka Raja Iblis ini akan mengabulkannya. Mulai sekarang, setiap 2 nafas, aku akan membunuh 1 orang sampai kau muncul. Selanjutnya, siapa yang harus kupilih? Yang mulia, Raja Iblis. Li Changsheng turun kali ini demi seorang wanita fana. Jika wanita fana ini ditemukan, Li Changsheng pasti akan muncul. Setelah kau bilang begitu, aku jadi ingat. Sudah kutemukan. Berani-beraninya kau menyentuh nenek leluhurku. Langkai dulu mayatku. Kau ini apa? Kau pikir kau pantas aku takut? Satu lagi semut yang tidak tahu diri. Kakak, Tenang saja, dia tidak akan mati. Tapi, jika kau tidak patuh, dia benar-benar akan mati. kau ingin mengancam Changsheng denganku? Aku bilang padamu, itu tidak mungkin. Aku menemukan bahwa kalian semua benar-benar tidak menyadari kenyataan. Di hadapanku, tidak ada yang tidak mungkin. Masih ingin melawan di hadapanku? Sangat konyol. Wutian, Raja Iblis macam apa kau ini? Selain melakukan hal-hal ini, taktik rendahan, apalagi yang bisa kau lakukan? Memang pantas menjadi wanita Li Changsheng. Lidahmu tajam sekali. Tapi ada satu hal, kau salah bicara. Bukan aku yang rendahan, tapi Li Changsheng itu bersembunyi seperti kura-kura. Aku terpaksa melakukan ini. Cih, Changsheng adalah dewa Baiyujing. Kekuatan sihirnya tak terbatas. Mana mungkin dia takut pada iblis sepertimu? Jika kau benar-benar hebat, biarkan aku hancur berkeping-keping. Kau berani? Raja Iblis Wutian, Jangan terpancing. Wanita ini menggunakan taktik provokasi. sejak kapan aku melakukan sesuatu? Perlu kau ajari? Pergi sana. Bawahan ini salah bicara. Mohon Raja Iblis Wutian mengampuni. Bagus kalau kau tahu kesalahanmu. Kau benar-benar berpikir aku tidak berani. Nenek leluhur, kami tidak berguna. Wutian, jika kau berani menyentuh nenek leluhur, sehelai rambut pun, saat leluhur agung keluar dari pengasingan, dia pasti akan menghancurkanmu berkeping-keping. Hari ini aku membawa Suya ke sini. Jika Li Changsheng benar seperti yang kau bilang, sekuat itu, mengapa dia tidak tahu? Mengapa dia tidak datang? Wutian, siapa bilang dewa ini tidak berani datang? Adik, seperguruan. Aku datang. Li Changsheng!
Sekarang kekuatanmu sudah hilang, masih berani melawanku? Minggir. Konyol sekali. Konyol. Sekarang kau hanyalah manusia biasa. Oh? Tidak. Kau adalah sampah yang lebih rendah dari manusia biasa. Hari ini, aku akan membunuhmu. Balas dendam untuk para iblis yang kau tekan saat itu. Chang Sheng, bisa bertemu denganmu di kehidupan ini adalah hal terindah bagiku. Adik seperguruan. Lepaskan aku, Berhenti. Soya, berhenti. Mutian. Bunuh saja aku. Biarkan Chang Sheng pergi. Baiklah, karena kau ingin mati, aku akan mengabulkannya. Selamat jalan, nenek leluhur. Nenek leluhur agung demi dunia, demi semua makhluk hidup. Jasa Anda tak terhingga. Chang Sheng, kau menungguku 10.000 tahun di kehidupan ini. Aku hidup hanya untukmu dan mati hanya untukmu. Nanti jika aku tiada, ingatlah untuk sarapan dengan baik. Ingatlah untuk menjaga dirimu baik-baik. Adik seperguruan. Jangan. Adik seperguruan. Jangan. Adik seperguruan. Mutian, kau menyakiti adik seperguruanku. Aku akan mencabut nyawamu. Li Changsheng, meskipun kau berhasil melewati cobaan cinta, lalu kenapa? Aku sudah berhasil kabur dan kekuatanku meningkat pesat. Apa kau benar-benar berpikir kau masih bisa menahanku lagi? Menahan. Itu terlalu mudah bagimu. Raja Iblis, rambut Li Changsheng sudah memutih. Pasti kekuatannya sangat berkurang. Sekarang adalah saat yang tepat untuk membunuh bajingan ini. Raja Iblis, apa yang dikatakan guru negara benar? Dia hanya menggertak. Hamba mohon izin untuk bertarung. Untuk membunuh penjahat ini. Pergilah. Jika kau bisa membunuh penjahat ini, aku akan memberimu keabadian. Terima kasih Raja Iblis Mutian. Kau memulihkan kekuatanmu. Sudah kau bilang. Aku akan mengambil nyawamu. Jangan. Kau tidak bisa lari. Dulu aku bisa menekanmu. Maka aku juga bisa melenyapkanmu sepenuhnya. Tidak, kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah satu-satunya yang ditinggalkan takdir langit di dunia ini. Satu-satunya yang bisa menyeimbangkan keberadaan Bayu Jing. Jika kau membunuhku, takdir langit tidak akan membiarkanmu begitu saja. Takdir langit? Apa peduliku dengan takdir langit yang menyakiti adik seperguruanku? Bahkan jika itu takdir langit, aku tidak takut. Adik seperguruan, tunggulah aku. Meskipun harus menjelajahi langit dan bumi. Meskipun harus mencarimu 1000 tahun lagi. 10.000 tahun. Aku akan tetap menemukanmu. Aku berdoa untukmu. Menurut adat manusia, saat bintang jatuh melintas, permohonan akan terkabul. Ayo, buat permohonan bersama. Ini benar-benar manjur loh. Adik seperguruan, semoga kita berdua abadi selamanya. Takkan pernah terpisahkan. Nenek tua ye, leluhur agung pasti sangat sedih sekarang. Kau kan pandai bicara. Cepatlah hibur beliau. Nenek leluhur agung meninggal demi leluhur agung. Sekarang, bahkan jika kau mengucapkan kata-kata paling menghibur di dunia, itu tidak akan menghangatkan hati leluhur agung. Apa maksudmu? Kau benar-benar bodoh seperti babi. Kau Donghai, Qin Mei, kemarilah. leluhur agung. Kalian berdua berhati murni dan memiliki kebenaran dalam diri kalian. Dunia ini, mulai sekarang, akan kuserahkan pada kalian untuk dilindungi. Leluhur agung. Lalu bagaimana denganmu? Jika Raja Iblis itu datang lagi, bagaimana? Benar? Aku akan kembali ke Bayu Jing. Aku akan pergi ke langit di atas langit. Aku akan bertanya pada takdir langit. Takdir langit, apakah ia berbelas kasih atau tidak? Aku akan bertanya. Mengapa ia memisahkan aku dan adik seperguruan? Aku akan bertanya padanya.
Kemana ia membawa adik seperguruanku? Leluhur Agung, apakah Anda akan demi nenek leluhur melawan takdir langit? Adik seperguruan masih memiliki sisa aura. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Meskipun aku harus mencari sampai ke langit di atas langit dan dunia bawah, aku akan menemukannya dan membawanya kembali ke dunia manusia. Leluhur Agung ini, di lautan manusia yang luas ini, mencari jejak sisa jiwa bukan hal yang mudah. Mohon pertimbangkan lagi. Sulit bagi kita untuk mencari, tapi takdir langit pasti tahu. Jika dia tidak menuruti keinginanku, aku akan memaksanya sampai dia menuruti keinginanku. Kakak seperguruan. Kakak seperguruan. Takdir langit ingin aku menyingkirkan semua emosi dan rela menjadi anjing penjaga dunianya. Aku tidak mau. Dia lalu menyebabkan adik seperguruanku gugur. Aku mencari adik seperguruan selama 10.000 tahun. Takdir langit datang lagi untuk menghalangi. Aku Li Changxing. Hari ini akan melawan takdir langit. Aku harus menemukan adik seperguruanku. Menjadi Dewa Bayu Jing apa gunanya lagi? Kakak seperguruan. Kakak seperguruan. Kalian akan mendukungku, kan? Kakak Ziang, cermin Bagua Kian Kun Muyang, bisa menghitung semua rahasia langit. Pasti bisa menemukan di mana sisa jiwanya berada. Lautan tak berujung. Tak di langit mengurung adik seperguruan di lautan tak berujung. Li Changsheng, kau telah menjadi dewa selama puluhan ribu tahun. Baru saja memutus ikatan asmara. Jangan lagi menciptakan obsesi. Jika tidak, jangan salahkan takdir langit jika kejam. Kejam? Kau, takdir langit sialan. Kapan kau pernah punya perasaan? Kakak Ziangku telah menjadi dewa selama 36.000 tahun. Hanya karena jatuh cinta pada iblis, kau tanpa ampun memusnahkannya. Kakak Wuwang, hanya karena jatuh hati pada seorang wanita fana, kau mengutuknya ke dalam reinkarnasi tanpa akhir. Kenapa? Aku benar ya? Kau ingin melakukan hal yang sama padaku, seperti yang kau lakukan pada Ziang dan Wuwang dulu. Baiklah, ayo. Li Changsheng, kau tidak mudah mencapai pencerahan. Jangan sampai satu pikiran salah merusak kultivasimu. Kultivasi? Lelucon besar. Aku berkultivasi menjadi dewa hanya untuk hidup bebas dan sesuka hati, tapi selalu dibatasi olehmu. Apa gunanya aku menjadi dewa ini? Kau tidak mengizinkanku mencari adik seperguruan. Aku justru akan menemukannya. Takdir langit tidak berperasaan. Lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Keras kepala, itu hanya akan menyakitimu. Nafsu duniawi hanya akan membuatmu menderita. Kau telah mencapai pencerahan selama 10.000 tahun. Bagaimana mungkin kau tidak mengerti? Menderita atau tidak, hanya aku yang tahu. Adik seperguruan, tunggu aku. 3.000 dunia dalam sekejap mata. Langit abadi. Akulah dewa. Adik seperguruan. Meskipun aku harus meratakan seluruh lautan tak berujung, aku akan tetap menemukanmu. Nenek sihir tua Ye, kau juga merasakannya? Itu leluhur agung. Leluhur agung sangat mencintai. Nenek leluhur agung tidak disangka. Demi menemukan nenek leluhur agung, dia membekukan ribuan mil lautan. Leluhur, Suya benar-benar tidak mati. Dia masih bisa diselamatkan. Istri leluhur agung sekarang hanya tersisa sehelai jiwa yang tersisa. Leluhur agung sudah pergi mencarinya. Tapi, leluhur agung yang begitu neka pasti akan mengundang serangan balik dari takdir langit. Gawat. 2 leluhur. Gawat. Baru saja ada kabar dari perbatasan. Di antara perompak Woko, muncul sosok iblis kekuatannya meningkat drastis. Prajurit Daxia, kita mengalami banyak korban. Apa?
Bukankah iblis ini sudah dimusnahkan oleh leluhur agung? Bagaimana bisa ada iblis lain muncul? Ini adalah hukuman dari takdir langit. Leluhur Agung telah melindungi Daxia selama 10.000 tahun. Cintanya pada Daxia sangat dalam. Sekarang, takdir langit menggunakan cara ini untuk memperingatkan leluhur Agung bahwa takdir langit tidak boleh dilanggar. Sekarang leluhur agung hanya fokus mencari istri leluhur agung. Mana mungkin dia punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini? Kita harus segera pergi ke lautan tak berujung dan melaporkan masalah ini kepada leluhur Agung. Baik. Ayo. Adik seperguruan. Ini adalah tanda cinta yang kamu berikan padaku 10.000 tahun yang lalu. Sekarang, akhirnya aku bisa memberikannya padamu lagi. Adik seperguruan, aku akan membawamu kembali sekarang. Tidak peduli apa yang ada di depan. Bahkan jika itu lautan api dan kolam petir, aku akan membawamu kembali ke dunia manusia. Li Changsheng, buang sisa jiwa dijepit rambut itu. Aku masih bisa memberimu satu kesempatan. Adik, seperguruan jangan takut. Langit tua ini hanya suka menakut-nakuti orang. Suamimu akan menyuruhnya pergi sekarang. Sombong. Selain membelah langit dengan petir, apakah tidak ada cara lain? Li Changsheng, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh takdir langit? Aku hanya ingin adik seperguruan hidup. Siapapun yang tidak membiarkannya hidup, dialah musuhku. Ayo, lanjutkan. Karena kamu begitu gigih, aku akan memberitahumu. Untuk menghidupkannya kembali, kamu harus menggunakan jiwa hidupmu untuk melengkapi jiwanya yang tidak lengkap. Jangan pernah! Jika jiwa hidupmu rusak, dewa pun akan gugur. Anda adalah dewa pelindung Daxia kami. Jika Anda gugur, bagaimana nasib Daxia kita? Jika aku mati, takdir langit akan menciptakan dewa sejati yang lain. Tapi jika aku tidak menyelamatkan adik seperguruan, hidup atau mati, apa bedanya? Leluhur Agung? Adik seperguruan. Bukankah aku sudah mati? Kenapa aku kembali ke sini? Changsheng! 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 Nyonya, leluhur, di mana Changsheng? Di mana Changsheng? Nyonya leluhur, leluhur agung. Dia demi menyelamatkanmu, sudah tiada. Dasar orang tua bodoh. Jika tidak bisa bicara, diam saja. Nyonya leluhur baru saja sadar. Mana mungkin dia bisa menanggung perubahan seperti ini? Lalu menurutmu bagaimana? Leluhur agung sudah tiada.
Nyonya leluhur cepat atau lambat akan tahu. Chang Sheng adalah dewa sejati. Pasti ada cara lain. Benar, kan? Nyonya leluhur, ada caranya. Nyonya leluhur, apa ada cara? Sekalipun sulit, aku tidak takut. Nenek Ye, kamu benar-benar punya cara untuk menyelamatkan leluhur agung? Diam kamu. Memang ada caranya. Dulu saat aku dan leluhur agung berkultivasi, leluhur agung pernah berkata, di Bayu Jing ada altar yang memuja 4 dewa. Jika kita bisa membuat artefak spiritual mereka mengenali pemiliknya secara bersamaan, maka kita bisa melampaui takdir langit dan mengubah dunia. Pergi ke Bayu Jing. Nenek leluhur, Bayu Jing itu ada di langit di atas langit. Hanya orang yang punya kekuatan spiritual yang bisa naik ke sana. Kamu sekarang masih manusia biasa, tidak akan bisa naik. Siapa bilang nenek leluhur tidak punya kekuatan spiritual? Tadi aku merasakannya. Saat leluhur agung menggunakan jiwa esensinya untuk melengkapi jiwa esensi nenek leluhur, sebagian kekuatan spiritualnya juga ikut ditransfer ke nenek leluhur. Benarkah? Kalau begitu, leluhur agung benar-benar bisa diselamatkan. Jangan-jangan Nenek Ye mengatakan ini hanya untuk menenangkan nenek leluhur? Aku ingin pergi ke Bayu Jing. Cepat bawa aku ke sana. Li Changshe, apakah di tempat seperti ini dia hidup selama 10.000 tahun? Betul. Leluhur agung demi semua makhluk di dunia, rela menanggung kesepian selama 10.000 tahun. Ini semua salahku. Jika aku bisa bereinkarnasi lebih awal, dia tidak akan sesulit ini. Sebenarnya tidak sesulit itu. Leluhur agung adalah dewa sejati. Dia bisa turun ke dunia kapan saja. Dasar orang tua ini. Suasana yang bagus. Kau rusak lagi. Kalau tidak bisa bicara, diam saja. Aku tidak salah bicara kok. Baguslah kalau begitu. Dengan begitu, 10.000 tahun ini, dia tidak akan kesepian. Ayo pergi, bawa aku ke altar. Ya, Papa nama leluhur agung sudah dipasang sejak lama. Dia bilang, inilah tempat kembali para dewa sejati. adik seperguruan. Ini adalah sehelai sisa jiwaku. Dari papan arwah, bisa bertemu denganmu sekali lagi. Itu sudah cukup. Chang Sheng, kembalilah ya. Aku merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Gadis bodoh, kamu harus hidup dengan baik untukku. Rasakan suka duka dunia manusia. Berjanjilah padaku. Kamu harus bahagia. Chang Sheng. Tak kusangka. Adik seperguruan junior pada akhirnya mengikuti jejakku. Kamu adalah wanita yang dicintai adik seperguruan junior selama 10.000 tahun. Anda adalah dewa sejati. Anda pasti punya cara untuk menyelamatkan Chang Sheng, bukan? Ada caranya. Kami sudah menduga takdir langit akan menggunakan berbagai cara untuk melenyapkan kami. Ternyata yang dia berikan padaku adalah senjata spiritual utamanya. Benar, adik seperguruan junior, agar kamu bisa menahan kekuatan spiritual senjata ini secara sukarela memblokir indera antara dirinya dan senjata itu. Senjata ini, kamu sudah diakui sebagai pemiliknya. Diakui sebagai pemilik? Ini semua adalah pusaka inti kami. Jika kamu bisa membuat mereka semua mengakui kamu sebagai pemiliknya, kamu bisa melewati takdir langit dan memberikan kesempatan hidup bagi adik seperguruan. Dewa di atas, mohon ajari saya. Pusaka-pusaka ini semuanya memiliki roh. Jika kamu ingin mereka mengakui kamu sebagai pemiliknya, kamu harus menahan ujian mereka. Cermin Bagua menguji ketabahan hati.
Kamu harus menahan 99 sambaran petir langit. Meskipun kulitmu terkoyak dan dagingmu hancur, kamu tidak boleh mengeluarkan suara. Jika kamu bisa menahannya, kamu akan menjadi pemiliknya. Ujian adik seperguruan Wuang adalah es dingin. Kamu harus berada di bawah suhu yang sangat dingin selama 3 hari. Jika kamu bisa menahannya, kamu akan mendapatkan pengakuannya. Saya bisa menahannya. Wanita pilihan adik, seperguruan memang luar biasa. Adapun 8 harta karun berkilau ini, itu adalah pusaka adik seperguruan Biu. Ujiannya adalah api bumi. Kamu harus bertelanjang kaki lewati jalan api sepanjang 100 meter. Langkahi itu, maka kamu bisa menjadi pemiliknya. Aku bisa. Baiklah, kalau begitu kita mulai dari cermin Bagua saja. Li Changsheng, meskipun sangat sulit dan berat, aku pasti akan membawamu kembali ke dunia ini. Nenek leluhur, ini semua adalah pusaka yang ditinggalkan dewa. Meskipun leluhur agung memberimu beberapa kekuatan, tapi untuk menahannya tetap saja. Meskipun sangat sulit. Bisakah itu lebih sulit dari Li Changsheng menungguku selama 10.000 tahun? Sangat sulit. Bisakah itu lebih sulit dari Li Changsheng menggunakan jiwa dan raganya sendiri untuk menyelamatkanku? Nenek leluhur agung dan kamu itu berbeda. Dia adalah dewa sejati. Kamu berbeda. Apa bedanya? Aku sudah memutuskan. Tidak ada yang perlu membujukku. Kakak Xia, kita bisa mulai sekarang. Nenek leluhur. Li Changsheng, aku bisa menahannya. Sesakit apapun, aku bisa menahannya. Tidak boleh bersuara. Aku tidak bisa. Li Changsheng, tunggu aku. Jika leluhur agung melihatnya, dia pasti akan lebih sedih. Kenapa kamu menyebut leluhur agung sekarang? Kalau nenek leluhur agung mendengarnya, dia akan sedih lagi. Adik seperguruan, pilihanmu memang tidak salah. Wanita ini sangat mencintaimu. Aku benar-benar iri. Baru dipuji sedikit saja sudah sombong. Jangan lupa, adik seperguruan perempuan masih menderita di luar sana. Tidak kusangka, dia benar-benar berhasil melewatinya. Kamu sangat hebat. Selanjutnya adalah ujian dingin ekstrem. Apa kamu mau istirahat sebentar? Tidak perlu. Bagus. Mentalnya luar biasa. Daya tahannya sangat kuat. Jika dia melewati rintangan ini, mungkin saja. Selamat, kamu berhasil melewati satu rintangan lagi. Benarkah jika rintangan terakhir ini terlewati, Li Changsheng akan hidup? Ya, begitu 4 artefak dewa terkumpul, kita bisa melewati takdir langit dan memberikan kesempatan hidup bagi adik seperguruan. Jika dia bahkan bisa melewati api sejati samadhi, itu sudah cukup membuktikan bahwa wanita ini memiliki potensi untuk menjadi dewa. Adik seperguruan, kita berempat, kakak beradik seperguruan, telah menciptakan situasi yang menentang takdir langit. Tidak disangka pada akhirnya, kita masih dalam perhitungan takdir langit. Adik seperguruan memang tidak salah memilih orang. Selamat, nenek leluhur agung. Adik seperguruan, kakak seperguruan Xiang bilang, takdir langit ingin kau menjadi dewa saat itu. Kenapa kau menolaknya? Apa bagusnya menjadi dewa selama aku bisa bersamamu? Menjadi dewa atau tidak? Apa bedanya? Adik seperguruan benar. Selama kita bisa bersama, itu lebih penting dari segalanya. Leluhur agung, melihat Anda dan nenek leluhur agung saling mencintai begitu dalam, aku jadi ingin mencari jodoh juga. Mereka sudah berduaan saja. Dasar orang tua bangka. Kau mencari apa? Aku mencari apa? Apa urusanmu? Kau. Mau apa kau? Kenapa tidak ada urusannya?
Coba katakan, apa urusannya denganku? Lepaskan, Nenek tua Ye. Kau mau apa? Aku sudah menemanimu bertahun-tahun. Aku menemanimu sia-sia. Nenek tua Ye, kau. Leluhur agung, lihat dia. Mana orangnya? Ini semua salahmu. Cukup jalan-jalannya untuk hari ini. Baru sebentar saja, kau sudah lelah? Suamiku, padahal aku berpikir setelah jalan-jalan 2 jam lagi, kita bisa mencari hotel untuk istirahat. Tapi, karena kau bilang lelah, ya sudah. Tidak lelah. Sama sekali tidak lelah. Adik seperguruan. Ayo kita pergi. Pergi.